Selamat datang kembali di Simple Trade. Kali ini saya akan membahas market outlook minggu ketiga di bulan April dari tanggal 17 hingga tanggal 21 April 2023 ya. Untuk satu pair komoditi dan 7 major pair. Ya, nah, gak usah berlama-lama, langsung aja kita bahas. Traders masih ingat untuk market outlook minggu kemarin bahwa saya pernah bilang jika di minggu kemarin itu terjadi doji ya, dimana doji ini memang pernah saya bilang bahwa terjadi gap dan dia turun, tapi alangkah disayangkannya dia memang sempat turun namun tidak sampai signifikan turunnya. Jadi dia tertahan lagi di area support di time frame yang lebih kecil lagi dan akhirnya dia kembali naik. Namun bisa kita lihat bahwa di time frame D1 ini kita bisa lihat ya. Nah, ada yang menarik bahwa pergerakan emas mendekati area resisten yang sudah pernah terjadi di tahun 2022, yaitu di bulan 3 Maret di tanggal 8. Nah, ada kemungkinan jika memang ini di sini memang sudah tertahan akan valid kembali, dia akan turun. Tapi kita lihat di time frame yang lebih kecil apakah benar seperti itu atau bagaimana ya. Nah, kalau misalnya lihat dari polanya sendiri, mungkin saya akan melihat ini seperti ini ya. Trend line kita luruskan dulu ya. Oke. Nah, oke ya. Kalau melihat dari trend line ini, saya sih positif. Kalau emas akan ada pemantulan di sini, bounce ya. Karena dia ketika mendekati support terdekatnya dia tertahan. Ada kemungkinan mungkin dia akan bounce ke atas lagi ya, ke atas lagi. Nah, jadi trader bisa menandai area tersebut di area 2004 maksudnya, untuk bisa ambil posisi. Jadi kita bisa cari validasi nih dari indikator MA, stokastik dan lain-lain. Bisa kita lihat dan kemungkinan dia sudah bisa ambil beli. Ya, adapun sebenarnya sebelumnya jika di time frame hampa itu terbentuk ya mirip segitiga lah gitu, dan bisa kita lihat nih ketika penembusan di sini dan mantul lagi di sini dan kemudian ada mantul di sini lagi. Gitu. Jadi untuk target sendiri ada kemungkinan gold akan bounce kembali ke arah 2049. Jadi ada potensinya lumayan besar juga gitu. Dan adapun jika ternyata memang area support ini kembali ditembus, ada kemungkinan dia akan kembali turun. Jadi trader sebaik tanda-tandain aja di area 1986 1979 untuk area-area kunci di mana trader bisa ambil posisi. Hanya saja jika saya melihat dari kacamata saya misalnya ya, selalu dengan trading dengan pola maupun dengan history report itself, ada kemungkinan dia akan kembali bonus ya, kita lihat aja nanti. Untuk emas sendiri tidak ada yang rumit, justru ini sangat simpel sekali ya, tinggal ikutin aja area-area support dan resisten yang harus jadi acuan gitu. Nah, dimana jadi acuan itu kita bisa open posisi ya di area support ini dan di area resisten seperti itu. Oke, lanjut lagi ke Euro USD. Untuk Euro USD sendiri kayaknya juga gak jauh beda dari
analisa sebelum-sebelumnya malah ya, masih ingat kan di area trend line. Bahkan sebelumnya yang saya bilang, kalau misalnya kita lihat nih dari misalnya dari saat kita lihat nih ya, nah kita lihat dari 1 2 3 4 5. Nah ini, nah pernah saya bilang kan bahwa di area trendline sendiri dia akan bounce seperti itu ya. Ini adalah di hari Senin ya, kemarin hari Senin lalu ya, di tanggal berapa ini? Oke, tanggal 10 kemarin ya, di tanggal 10 kemarin yang persis di minggu lalu saya mengatakan bahwa tinggal ikutin aja garis trend line-nya. Jika memang ada terjadi bounce, dia akan bantu dan kita bisa ambil buy. Jika break bisa kita ambil sell. Lanjut lagi ke time frame yang lebih besar. Jadi tidak jauh dari yang sebelum-sebelumnya, tinggal traders ikutin aja trend line yang ada ya. Mungkin seperti ini atau seperti ini ya. Pokoknya ikutin aja. Ada kemungkinan dia pun kembali ke sini turun dan dia bounce lagi. Ya, pokoknya area-area sini bisa juga jadi acuan untuk buy kembali ataupun sell. Nah, tapi ada yang menarik untuk hari ini, ya minggu ini maksudnya, kalau misalnya kita lihat dari time frame D1 dan ternyata benar bahwa ini adalah area resisten ya, walaupun di sini ada resisten yang lebih besar lagi. Oh, lumayan besar juga ini. Kalau bisa kita tarik garisnya ini di tahun berapa? Oh, 1 April 2022. Jadi euro sendiri mendekati resisten 1 April 2022. Tapi angka baiknya kita jadikan ini acuan juga, dan kalau misal jadi acuan dan kemungkinan dia memang akan kembali turun dulu dan dia akan kembali naik the bounce ya di area ini. Jadi bisa kita tanda ini. Nah di sini di harga ini, nah di harga 1.08955 itu bisa traders untuk jadikan area acuan untuk buy atau sell jika terjadi valid di break ataupun bounce gitu. Jadi nggak ada yang terlalu istimewa juga, dan ini cukup sederhana ya untuk kita lihat, tinggal ikutin aja polanya. Dan jika memang tidak di sini di area ini tidak terjadi penurunan dan langsung naik kembali ke area sini, pastikan area resisten ini tidak ditembus dan kita bisa ambil bounce tradingnya ya. Tapi kalaupun ini ditembus, dia akan lebih naik lagi ke area resisten yang ini. Nah ya, bisa dilihat ke area resisten di tahun berapa tadi? 1 April ya, 1 April 2022. Oke ya. Sederhana sekali ya kalau bisa kita lihat. Jadi gak usah pakai yang rumit, kita fokusnya di support resisten yang dimana kita tinggal cari validasinya dari indikator teman-teman atau strategi teman-teman yang yang udah teruji gitu, atau udah yang biasa traders pakai. Oke, gak usah berlama-lama, kita lanjut lagi ke GBP USD. Oke, GBP USD sendiri kayaknya masih tidak ada yang sesuatu yang harus dipikirkan secara rumit, dan ini sangat simpel sekali seperti channel ini ya, simple trade. Bisa kita seperti ini juga boleh gitu ya. Tapi ini kita bisa melihat ada potensi double top juga, yang ada kemungkinan jika ini tembus bisa kembali turun
dan saya menemukan di sini ada neckline ya. Nah, ini neckline-nya pas banget di area ini. Neckline-nya. Oke. Kalau bisa kita garisin aja. Seperti ini neckline-nya. Nah, oke ya. Dan jika memang di area ini ditembus, maka akan terjadi penurunan yang lumayan dan kemungkinan terjauh di area ini. Di area 1.21714 ya. Nah, ini. Oke. Nah, potensi double top di H4 dan ini pun sudah tembus trend line-nya. Apakah dia akan lanjut turun atau dia bounce? Kita tunggu kevalidannya aja. Seperti biasa kan kalau saya tipenya adalah membayangkan juga jenis yang akan terjadi, pergerakan-pergerakan yang akan terjadi seperti itu. Ya, misalnya ini udah pola double top, ya udah kita ikutin dulu apakah benar valid atau tidak. Tinggal kita tunggu aja apakah dari indikator yang kita pakai menunjukkan validannya, meneruskan validannya atau enggak. Misalnya di sini tidak ada sinyal apapun, misalnya dari stokastik atau dari MA gitu dan lain-lain, yang mungkin dia akan benar-benar terjun gitu. Tapi kalau misalnya dia ada validan dari stokastik atau MA yang menunjukkan di area ini ternyata udah harus posisi beli, ya udah kita bisa ikutin dan mungkin aja dia bounce untuk kembali naik seperti ini dan meneruskan trend lainnya, trennya ya gitu. Oke, jika pun dilihat gak jauh beda juga dari gold, euro, harganya mendekati area resisten yang cukup lama akan disentuh kembali. Dan ini kita lihat di bulan Mei, tanggal 31 bulan Mei ya 2002. Oke. Baik lagi. Ini polanya cukup sederhana banget ya. Potensi double top dan kita tunggu kevalidannya. Di area-area supportnya apakah di break maupun di bounce. Oke, sesederhana itu. Lanjut lagi ke New Zealand USD. Oke, masih ada yang ingat nggak kalau NZD USD minggu lalu itu seperti apa? Nah, kemarin saya seperti ini ya, bahwa di area ini dia antara bounce tertembus dan memang terjadi penembusan dan dia tertahan 1, 2 dan akan 3 kali tertahan di area support ini. Jadi kalau misalnya pun kita tarik nih seperti ini, sepertinya New Zealand USD akan tetap melanjutkan tren naik ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa kali penahanan di support yang akan dan dia kembali bounce kembali. Nah, adapun bakal seperti apa ya mungkin seperti ini. Ya, paling jauh di area resisten ini. Tapi ini bisa jadi area kunci untuk kalau bisa TP pertama maupun TP bisa dijadiin TP ya, pokoknya TP pertama dan keduanya jika memang di sini terjadi bounce dan kita targetin di sini. Dan jika memang terjadi yang namanya break ya, cukup jadikan level-level area support ini untuk dijadikan TP. Jadi nggak usah diambil pusing jika NZD USD memang poin seperti ini ya. Semoga saja di sini memang ada terjadi pemantulan biar lebih mudah melihatnya. Oke, segitu aja untuk NZD USD. Terus simpel ya, tidak ada yang perlu diotak-atik lagi. Kita lanjut ke USD Kanadian. Oke, untuk USD Kanadian sendiri dia terus turun ternyata. Masih ingat kan analisa yang sebelum-sebelumnya bahwa di sini ada trendline dari tembus dan ternyata apa yang saya prediksikan dari awal April
terjadi. Jadi memang prosesnya panjang, tidak langsung cepat turun, dan dia memang kembali lagi ke dekat area ini. Kalau teman-teman sebelumnya udah pernah nonton weekly outlook yang pernah saya buat, dan ternyata USD Canadian ini yang paling apa istilahnya sesuai dengan apa yang saya perkirakan gitu, dan ternyata dia turunnya lumayan dari sini malah ya, dari waktu pertama kali buat dan tembus dan kembali lagi. Ini prediksi saya bahwa harga memang akan kembali ke area ini, mendekati, bukan kembali ya. Ya syukur-syukur kalau kembali berarti benar ya di area tersebut, dan dia tertahan dan kembali naik ya seperti biasa. Kalau misalnya kita tarik-tarik garis trendline, oke. Nah, jadikan misalnya, nah ini nih, ini ada area resisten kecil juga sebelumnya, dan ini bisa dijadikan area untuk open posisi. Jadi mungkin skenario seperti ini. Jika di break akan kembali naik ke area terdekatnya dulu, dan jika di sini memang ada bounce dan dia bisa kembali seperti ini. Jadi meneruskan tren turun seperti itu. Atau misalnya di break, ada kemungkinan dia naik ke sini. Oke, nah jadi sebenarnya teman-teman untuk tips minggu ini adalah jadikan support resisten itu acuan untuk open posisi. Kalau masih bingung cara menentukan kok bisa sih ini jadi support support resistennya gitu, cukup menggunakan yang namanya zigzag aja sebenarnya teman-teman, dan jadikan ujung-ujung ini tuh sebagai area support resisten seperti itu. Nah, bisa lihat kan bahwa ini adalah ujung dari zigzagnya. Jadi kalau misalnya masih bingung menentukan mana sih support resisten itu misalnya, ya paling gampang kita menggunakan indikator zigzag aja gitu, karena paling indikator zigzag yang runcing itu bisa dijadikan area resisten. Jadi nggak usah terlalu banyak berpikir bahwa trading itu susah. Sebenarnya simple trade ya. Dari indikator zigzag misalnya tuh, kalau misalnya nemu nih area seperti ini yang 1, 2, 3 mendekati, bisa kita ambil dengan rectangle ini, garis seperti ini, bahwa di sini adalah area-area kunci yang bisa dijadikan ambil posisi. Misalnya kayak gini nih, nah tarik lagi sini lebih panjang lagi, nah, di sini mungkin akan terjadi bounce lagi seperti ini, bisa seperti itu, atau tambah naik lagi. Tinggal kita cari aja kevalidannya, apakah di indikator strategi teman-teman traders itu menunjukkan adanya sinyal sell, udah ambil sell aja. Yang penting kita bisa melihat nih ada area-area yang tertahan maupun ditembus, yang bisa jadi acuan buat teman-teman untuk ambil posisi. Jadi kuncinya adalah kita harus jeli melihat area-area tersebut gitu. Nanti juga terasa. Kalau misalnya terus kayak gimana sih biar dia jeli, tinggal pelajarin aja market yang ada, dan lihat aja gimana posisi yang mendekati seperti ini, jadikan acuan untuk posisi ini. Kalau misalnya saya bilang tuh, sebenarnya daerah-daerah sini juga mendekati kan sebenarnya. Ini ketemu lagi dan dia tembus seperti itu. Oke. Nanti juga terasa. Yang penting kita mau berproses untuk belajar. Oke ya. Kita hapus dulu zigzagnya, dan kita lanjut lagi ke untuk USD Swiss sendiri. Nampaknya sederhana ya, masih mengikuti pola penurunan yang ini ya. Adapun level-level kunci yang bisa kita lihat di sini ada
resisten ya sebelumnya, yang kelak misalnya nih traders melihat jika ini ditembus bisa ambil buy dan kemungkinan dia akan naik lagi ke sini di area ini, bisa ambil sell jika memang terindikasi atau valid ada sinyal sell. Jikapun ditembus, dia akan kembali naik ke area ini. Jadi cukup tandai aja beberapa area yang bisa dijadikan acuan open posisi. Nah, oke. Kalau saya sih lihat sepertinya sederhana ya. Tinggal ikutin aja trend line yang ada. Jika memang di dalam di area garis trend line-nya menemukan sinyal, jangan ragu untuk ambil posisi. Tapi ada yang menarik mungkin jika kita lihat di time frame yang lebih besar. Apakah area ini wah, lumayan jauh juga ya kalau bisa dilihat. Jadi ini area yang mungkin, nah kita bisa lihat tanggalnya berapa ya. Oke, jadi area ini sudah pernah disentuh di tahun 2021 di bulan 9 tanggal 6 September 2021 ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya seperti ini ada kemungkinan besar di time frame bisa satu jika memang nantinya kalau misalnya nih ini valid, ada bounce yang akan sepertinya kalaupun bounce tuh bakal lumayan ini ya kayaknya tinggi gitu. Dan ini kesempatan yang bagus jika memang kita bisa cari sinyal valid untuk reversal buy gitu ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari sini pun kita bisa lihat oke, dia gagal tembus dan bisa kembali naik lagi. Mungkin skenario seperti ini atau dia akan balik lagi ke area resisten yang pernah dilalui sebelumnya. Oke, lanjut lagi ke USD Yen. Untuk USD Yen sendiri sepertinya tidak ada perubahan ya terlalu gimana ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman masih ingat yang pernah saya bilang bahwa USD Yen ada pola yang namanya apa? Bearish rising wedge, oke? Ya, bearish rising wedge. Bentar, saya akan luruskan lagi. Nah, jika memang ini akan terjadi, poin yang terjadi ya syukur-syukur tinggal kita ikutin aja polanya. Misalnya dia akan sini, jikapun ada penembusan di sini bisa ambil buy di sini ya, atau nanti valid bounce di sini, dan apabila ada penembusan di area ini kita bisa ambil sell untuk melengkapi atau jika memang bearish rising wedge-nya akan benar-benar terbentuk ya. Yang penting ada batasnya. Kalau misalnya teman-teman lihat ya, ini segitiganya bisa lihat kan. Nah ini lumayan besar juga, tinggal tunggu aja validannya apakah benar terjadi atau enggak. Ini gak jauh beda dari minggu yang lalu bahwa USD Yen masih berpotensi untuk membentuk bearish rising wedge. Oke. Lanjut lagi ke Aussie USD. Oke, selanjutnya langsung di Aussie USD ya. Di Aussie USD ini nampaknya saya tidak
akan merubah analisa dari minggu yang sebelumnya. Ya, masih bergerak di area trendline channel, dan memang pada saat itu dia ditembus, namun tepat di area support ini dia kembali mantul. Masih ingat nggak, di minggu lalu saya pernah bilang jika memang di area ini ada potensi dia bounce dan tetap mengikuti area bentuk dari trend lainnya. Nah, walaupun memang dia dari penarikan atasnya agak sedikit berubah-ubah, tapi nggak apa-apa karena memang kita menyesuaikan dari bentuknya juga. Nah, untuk mungkin bisa seperti ini nanti. Nah, oke. Nah, ini bisa dilihat. Nah, seperti ini. Oke. Jadi bisa kita lihat ya. Sudah berapa kali kita melihat bahwa Australian tertahan di area ini ya. Teman-teman perhatikan di area paling jauh tuh di 68042 ya. Ya, di area sinilah, di area 67872, 0.67872. Jadi ke depan jika memang tertahan lagi mungkin ada potensi dia akan kembali bounce. Ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk sekarang sih masih ya nggak beda jauh dari yang sebelumnya. Ikutin aja pola yang ada ya, pola yang ada. Jika memang ketika mendekati area garis trend lainnya, tinggal cari aja sinyal yang valid untuk mendukung apakah itu bounce ataupun break, seperti itu. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Untuk sinyal atau strategi silahkan pakai apa aja, tapi bisa disesuaikan dengan yang namanya support resistance. Karena biasanya harga-harga yang tertahan di area yang sama itu punya potensi untuk bisa break ataupun bounce. Tinggal kita pilih aja mana yang valid dan kita ikutin gitu ya. Oke. Untuk Aussie USD sendiri saya nggak akan lama-lama, dan ini memang sudah cukup untuk memperkirakan bahwa pergerakannya masih tetap tidak berubah dari 3 minggu di bulan April ini. Jadi tinggal ikutin aja polanya gitu. Oke. Nah, inilah simple trade. Kalau ada yang simple, ngapain pakai yang rumit? Oke. Simple trade pasti akan membuka mata untuk Anda bahwa yang namanya trading itu mudah. Ya, terima kasih untuk traders yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Jangan lupa nyalakan lonceng, like, dan subscribe channel Simple Trade. Untuk video Simple Trade lainnya,